Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Pada percobaan kali ini kita akan mempraktekkan praktikum tentang perkecambahan biji, yaitu pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. Tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap perkecambahan. Yang kedua adalah membandingkan perkecambahan pada dua biji yang berbeda. Sebelum praktikum kita mulai, mari kita buka dengan berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk alat dan bahannya, karena kita praktikum secara mandiri di rumah, maka alat dan bahannya dipilihkan alat dan bahan yang mudah untuk Anda dapatkan di rumah masing-masing. Jadi pada praktikum kali ini kita akan menggunakan dua jenis biji. Yang pertama adalah biji kacang hijau atau Vigna radiata. Kemudian yang kedua adalah biji Vigna unguiculata atau kacang tolo atau kacang loto. Kemudian ada cup agar-agar, atau Anda boleh menggunakan alat lain yang ada di rumah Anda, asalkan bentuk dan bahannya serta ukurannya seragam. Kemudian ada kapas. Kapasnya lebih bagus yang lembaran saja, karena nanti untuk mengaplikasikannya di dalam cup ini lebih mudah. Kemudian ada air putih, dan untuk mengukur panjang Anda bisa menggunakan bantuan penggaris. Nah, langkah kerjanya adalah siapkan alat dan bahan. Jika sudah, Anda ambil cupnya, kemudian Anda lapisi dengan kapas. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah, maka di atas sini, di atas lapisan kapas, silahkan diletakkan masing-masing 10 biji dari sampel yang akan Anda kecambahkan. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini dan seperti ini. Kalau sudah, maka silahkan dituangkan air di dalam cup ini. Oke, syarat untuk biji yang Anda gunakan dalam praktikum ini, pilihlah biji yang penampakan morfologi luarnya itu bagus. Jadi nanti tidak akan gagal berkecambah. Pilihlah biji yang luarnya tidak berlubang, jadi dalam bahasa Jawanya masih mentes gitu ya. Anda pegang itu tidak lembek, kemudian tidak ada jamur di sekitar biji tersebut, tidak ada hamanya juga. Kemudian ketika Anda meletakkan di atas kapas, usahakan ada jarak antara biji satu dengan biji yang lain. Seperti ini ya, ada jaraknya, jadi tidak tumpang tindih. Kalau sudah, maka tuangkan air di dalam sini. Nah, karena Anda tidak punya gelas ukur di rumah, maka bisa menggunakan sendok takar bisa, sendok makan bisa, atau yang lainnya, asal ukurannya dan jumlahnya yang Anda tuangkan di dua sampel ini sama. Masing-masing biji itu Anda membutuhkan 2 cup. Jadi untuk kacang hijaunya Anda 2 cup, untuk kacang lotonya juga 2 cup. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka tuangkan air. Sekali lagi, ukurannya adalah harus sama. Seberapa sih airnya sampai menutupi seluruh permukaan dari biji. Jadi misalnya kita coba ya, ini pakai sendok saja, terserah Anda punyanya apa di rumah. Oke, misalnya 3 sendok sudah terendam, berarti yang cup kedua, ketiga, dan keempat harus juga 3 sendok, harus sama. Oke, 1, 2, 3, nanti dibenerin. 1, 2, 3. Oke.
Kalau sudah, maka biji yang tadinya merenggang kemudian misalnya kena air itu dia berlekatan, boleh Anda pisahkan misalnya pakai lidi atau pakai alat yang lain seadanya di rumah. Kemudian kalau sudah, maka kita beri perlakuan. Karena tujuan dari praktikum kita adalah mengetahui pengaruh cahaya terhadap perkecambahan, maka dari 4 cup ini kita ambil 2, kita letakkan di tempat yang ada cahaya, 2 lagi kita letakkan di tempat yang tidak kena cahaya. Jadi misalnya seperti ini, masing-masing sampel kita ambil 1. Oke, di sebelah sini kita letakkan saja di tempat yang terkena cahaya. Kemudian untuk yang satunya lagi kita tutup atau kita letakkan di tempat yang gelap. Anda boleh memberikan perlakuan gelap dengan menggunakan kardus atau alat apapun yang tidak bisa tembus cahaya. Kardus, jadi yang sepunyanya ada Anda di rumah itu apa? Ditutup saja, begini sudah selesai. Jadi silahkan diamati per hari. Nah, yang perlu Anda amati apa parameternya? 1, jumlah biji yang berkecambah, ya. Kemudian yang kedua itu tinggi kecambah, yang ketiga morfologi kecambah. Untuk jumlah kecambah Anda hitung tiap hari. Kemudian untuk tinggi kecambah dan untuk morfologi untuk tinggi kecambah Anda hitung dengan menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan benang, kemudian baru diukur ke penggaris itu pada pengamatan hari ke-5. Jadi pengamatan praktikum itu selesai 5 hari. Kemudian untuk morfologinya, bagaimana sih perkecambahannya, warna kecambahnya bagaimana, itu Anda tulis setiap hari. Jadi yang Anda amati tiap hari adalah jumlah kecambah dan morfologi kecambahnya, penampakan luar kecambahnya bagaimana. Kemudian yang Anda amati yang hanya hari ke-5 saja adalah tinggi kecambah. Demikian untuk tutorial praktikum hari ini. Selamat berpraktikum. Kemudian untuk laporan praktikum sama seperti yang saya terangkan dulu ketika praktikum di pertemuan pertama. Semoga sukses praktikumnya. Jangan lupa seminggu setelah praktikum Anda wajib mengirimkan laporan ke email yang sudah saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.